Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 13. Silahkan disimak ya. Pembelajaran 2, semua makhluk hidup bernafas, kita juga bernafas. Ayo membaca. Sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Lanjut halaman 14. Yang keempat, trachea atau batang tenggorokan. Pada trachea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trachea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Keterangan gambar ada yang pertama itu hidung, faring, yang silaring, di trachea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Ini ada sistem pernafasan pada manusia. Lanjut halaman 15. Gambar selanjutnya yaitu paru-paru. Keterangan gambarnya yang A itu paru-paru kanan, B bronkus kiri, C otot-otot dinding bronkus yang di ruang udara di dalam bronkus, E bagian dalam bronkus, alveoli, G ruang udara di alveoli, H pembuluh darah, I bronchiola. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Lanjut halaman 16. Ayo menulis, kamu telah membaca bacaan sistem pernafasan pada manusia. Dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa saja organ pernafasan pada manusia? Jawabannya, organ pernafasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pertanyaan yang kedua dan jawabannya bisa seperti ini ya. Pertanyaannya, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Zat yang diambil tubuh saat kita bernafas adalah oksigen. Yang ketiga, apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Yang keempat, apa jenis tulang yang menyusun organ laring? Jenis tulang yang menyusun organ laring adalah tulang rawan. Yang kelima, apa nama organ yang merupakan percabangan dari bronkus? Organ yang merupakan percabangan dari bronkus adalah bronkiolus. Lanjut halaman 17. Kata tanyanya yaitu kapan? Pertanyaannya, kapan udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya, udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh disaring
saat berada di rongga hidung. Yang kedua, kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Pertanyaan yang ketiga, kapan debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar? Jawabannya, debu-debu dan bakteri yang masuk didorong keluar saat melewati jaringan silia. Yang keempat, kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Yang kelima, kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Oksigen yang terserap ke dalam pembuluh darah halus saat berada dalam paru-paru. Selanjutnya kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana udara pernafasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Udara pernafasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Yang kedua, di mana persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang terdapat di bagian faring. Yang ketiga, di mana letak alveolus? Letak alveolus terletak di dalam paru-paru. Yang keempat, di mana terdapat jaringan yang disebut silia? Jaringan yang disebut silia terdapat di dalam trakea. Yang kelima, di mana letak organ laring atau tekak? Letak organ laring atau tekak bagian belakang faring. Lanjut halaman 18. Kata tanyanya yaitu bagaimana? Pertanyaan dan jawabannya adalah, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses bernafas. Yang kedua, bagaimana kotoran yang masuk bersama udara pernafasan disaring? Kotoran yang masuk bersama udara pernafasan disaring oleh rambut-rambut pendek dan tebal yang terdapat dalam rongga hidung. Yang ketiga, bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus. Yang keempat, bagaimana proses gas karbon dioksida keluar dari tubuh? Gas karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Yang kelima, bagaimana cara oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru? Oksigen diserap ke dalam tubuh oleh paru-paru melalui pembuluh darah halus. Pertanyaan yang selanjutnya itu mengapa? Mengapa manusia bernafas? Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Mengapa manusia membutuhkan energi dari makanan? Energi dari makanan dibutuhkan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Yang ketiga, mengapa di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal? Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Yang keempat, mengapa pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia? Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, mengapa oksigen dibutuhkan tubuh? Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Buatlah bagan kerja organ pernafasan manusia, tuliskan pada selembar kertas karton. Bagan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Ayo mencari tahu saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor?
Ayo bacalah bacaan berikut. Ayo membaca. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Lanjut halaman 20. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut, yaitu bersifat riang, gembira, bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Bawahnya, ayo menulis. Kamu telah membaca bacaan tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, apa pengertian tangga nada mayor? Yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Apa pengertian tangga nada mayor? Salah satu tangga nada diatonis yang memiliki interval atau jarak nada. Yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Bersifat yang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Lanjut halaman 21. Ayo bernyanyi, siapkan alat musik bernada, misalnya pianika. Perhatikan teks lagu di bawah ini, berlatihlah memainkan lagu ini dengan pianika. Judul lagunya yaitu Hari Merdeka, do sama dengan S, Allegro con brio. Penciptanya adalah Haji Mutahar. Setelah kalian nyanyikan lagu Hari Merdeka, lanjut halaman 22. Ayo renungkan, ceritakan mengenai sistem pernafasan manusia secara bergantian dengan teman sebangkumu, kerjasama dengan orang tua. Bersama kedua orang tuamu, nyanyikan lagu Hari Merdeka atau lagu lain yang sejenis. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.